Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan materi chapter 9 dari buku Spring in Action edisi 5 yang kami pelajari, yaitu mengenai integrating Spring. Next. Next. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa aplikasi yang kita buat itu bisa saja akan connect atau akan terhubung dengan sistem eksternal untuk menjalankan tugasnya. Nah, contoh dari sistem eksternal ini bisa saja berupa layanan email atau misalnya penulisan data ke suatu file. Nah, untuk mengimplement hal tersebut, tentunya kita membutuhkan yang namanya integrasi. Next. Nah, di dalam bab ini akan dipelajari mengenai bagaimana cara untuk mengimplementasikan integration pattern. Jadi untuk melakukan integrasi sudah terdapat pattern-pattern yang dibuat. Nah, untuk mengimplementasikan tersebut kita akan menggunakan Spring Integration. Spring Integration ini adalah implementasi yang siap pakai untuk berbagai integration pattern. Namun pattern yang bisa digunakan itu hanya merupakan pattern-pattern yang tergabung di dalam Enterprise Integration Pattern. Lalu, pattern-pattern ini akan diimplementasikan dalam bentuk komponen. Baik, next. Nah, pertama kita akan membahas mengenai cara mendeklar satu buah sistem integration flow yang simple. Next. Baik, Spring Integration memungkinkan kita untuk membuat satu buah integration flow untuk menghubungkan aplikasi yang kita buat dengan aplikasi lainnya. Jadi, integration flow ini adalah alur dari bagaimana kita untuk mengintegrasikan sistem kita dengan sistem lain. Baik itu untuk menerima atau mengirim data ke aplikasi eksternal. Next. Nah, untuk yang pertama, itu kita akan membuat satu buah integration flow yang berguna untuk menuliskan data ke file. Bisa ke slide sebelumnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa external resource itu, atau external application yang tadi saya jelaskan, itu berupa file system. Jadi, kita pada bab ini akan mengimplementasikan integrasi ke file system yang pada slide selanjutnya. Next dulu. Nah, kita akan membuat integration flow untuk menuliskan data ke file. Filenya itu ada di file system ya. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan dependensi ke POM XML. Nah, dependensi yang pertama ini merupakan dependensi yang penting untuk membuat integration flow. Nah, mau apapun flow yang diintegrasikannya, entah itu email ataupun file, itu kita harus menambahkan dependensi yang pertama ini. Nah, kalau dependensi kedua itu merupakan integrasi file endpoint module. Jadi, endpoint module untuk menuliskan data ke file atau membaca data dari file, itu digunakan dependensi yang ini. Dependensi ini menyediakan ability untuk mengambil data dari file system ke integration flow atau menulis data dari flow ke file system. Baik, next. Nah, yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu yang namanya gateway interface. Nah, gateway interface ini adalah berfungsi untuk mengirimkan data dari data ke integration flow supaya bisa ditulis ke dalam file. Jadi bisa dilihat di dalam code-nya di sini yang pertama ada anotasi add messaging gateway. Nah, anotasi ini akan menginformasikan kepada Spring untuk membuat implementasi dari interface ketika runtime, sehingga bisa digunakan gitu ya. Selanjutnya ada default request channel yang menjadi parameter dari si anotasi add messaging gateway.
default request channel ini menunjukkan return call dikembalikan. Jadi ketika ada pesan yang akan ditulis, itu semua pesan yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi write to file yang ada di bawahnya itu akan dimasukkan ke sebuah channel. Jadi channelnya itu namanya ke text in channel. Yang selanjutnya ada ada anotasi add header. Add header ini merupakan parameter file name yang menunjukkan bahwa parameter file name akan ditempatkan pada message header. Jadi kan untuk menuliskan satu file itu ada file name sama akan ada nama filenya sama akan ada isi dari file tersebut. Nah, file name ini akan dituliskan di dalam satu buah header, sedangkan file message-nya itu akan dituliskan di message payload gitu kalau di si Spring integration ini kayak gitu. Terus ada si anotasi header ini dia masuk di dalam fungsi write to file. Write to file ini memiliki dua buah parameter, yaitu file name yang tadi add header sama satu string lagi data. Nah, data ini akan dimasukkan ke dalam message payload. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya mengkonfigurasi integration flow di dalam Spring Integration yang akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, saya akan melanjutkan tentang mengkonfigurasi integration flow. Nah, sebenarnya Spring Integration ini telah secara otomatis membuat konfigurasi untuk integration flow yang akan kita gunakan. Jadi ketika dependensi dari Spring Boot Starter Integration itu sudah kita masukkan ke dalam pom.xml sebagai dependensi, integration flow itu sudah secara otomatis dibuatkan oleh Spring Integration. Tetapi pasti integration flow tersebut tidak sesuai atau mungkin belum sesuai dengan integration flow yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengkonfigurasi integration flow itu di Spring Integration. Caranya itu adalah kita punya 3 cara untuk mengkonfigurasi itu. Yang pertama adalah pakai XML configuration, lalu Java configuration, dan yang ketiga adalah Java configuration with DSL. Next. Oke, pertama kita akan membahas soal yang XML configuration. Nah, karena namanya juga XML configuration, otomatis kita juga akan mengkonfigurasi integration flow menggunakan XML. Nah, di sini jika dilihat di konfigurasinya ada tag int channel. Nah, ini itu maksudnya adalah integration channel. Jadi kita akan membuat integration channel yang namanya atau ID-nya itu adalah text in channel. Jadi kita nanti akan membuat sebuah integration channel bernama text in channel. Nah, untuk detail dari apa itu channel dan lain-lainnya nanti akan dijelaskan di subbab selanjutnya oleh Regawa, Rehan, dan Fadli. Lalu ada integration transformer. Kita membuat sebuah transformer yang menerima input dari input channel bernama text in channel. Lalu dia mengeluarkan prosesnya itu kepada channel bernama file writer channel. Nah, proses yang dilakukan di transformer dituliskan di expression dari konfigurasi ini, yaitu payload.toUpperCase. Semua payload dari message itu akan kita buat menjadi uppercase. Tadi kan Farhan sudah menyampaikan bahwa ada header dan ada payload. Nah, di payload ini adalah isi dari message yang akan kita tuliskan ke file. Lalu selanjutnya kita punya channel lainnya, yaitu integration channel bernama file writer channel. File writer channel ini nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan transformer dan outbound channel adapter yang ditulis di bawah. Nah, di bawah itu ada outbound channel adapter. Fungsinya itu adalah untuk melakukan adaptasi dari penulisan file di channel kita ke channel luar. Maksudnya channel luar itu adalah kita menuliskan di file eksternal. Jadi ada outbound channel adapter, nanti juga ada inbound channel adapter untuk mengambil data. Tapi untuk saat ini kita menggunakan outbound karena tujuan dari konfigurasi ini adalah menuliskan data ke file eksternal. Di sini ada channel, maksudnya adalah dia menerima input dari channel mana. Direktori ini menjelaskan filenya ada di mana. File yang akan kita tulis itu direktorinya ada di mana. Lalu mode append menandakan bahwa ketika file tersebut sudah ada,
Anggap kita menuliskan di nama filenya itu spring.txt. Nah, jika spring.txt ini sudah ada, apa yang akan dilakukan? Yaitu adalah mengappend. Artinya kita menambah data yang sudah ada, di sana kita tambah dengan data yang akan kita masukkan. Lalu di sini ada append new line true. Artinya mode append-nya itu adalah new line. Jadi ketika nanti kita akan menulis, kita akan membuat new line terlebih dahulu, baru kita tuliskan datanya. Boleh next. Nah, ini adalah lanjutan dari XML configuration. Jadi untuk menerapkan XML configuration yang telah dibuat, dapat dilakukan dengan mengimpor XML. Jadi kita itu harus import XML yang telah kita buat tadi sebagai resource dari Spring. Caranya itu adalah seperti ini, yaitu pakai anotasi import resource, lalu menuliskan di mana lokasi dari file konfigurasi tadi. Lalu di bawah itu adalah gambar ilustrasi secara sederhana apa yang kita lakukan untuk integration flow. Jadi pertama itu ada file writer gateway, lalu ada text in channel, setelah itu ada transformer yang bernama uppercase, lalu ada channel lainnya yang bernama file writer, dan ada outbound channel adapter. Next. Nah, selanjutnya kita ada Java configuration. Sebenarnya yang dikonfigurasi di sini itu persis sama dengan yang di XML, tetapi kita menuliskannya dalam Java. Nah, kenapa ada XML dan ada Java? Sebenarnya XML atau yang kita lihat sebelumnya itu adalah konfigurasi paling dasar dari Spring Integration. Tapi beberapa developer atau mungkin developer yang sudah berpengalaman di Spring menyarankan bahwa kita lebih baik pakai Java configuration yang akan saya jelaskan sekarang gitu. Nah, karena ketika kita menggunakan Java configuration dan Spring juga di Java, otomatis semua konfigurasi itu lebih nyaman karena berada dalam satu bahasa yang padu semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita itu harus membuat dua buah bin. Yang satu itu adalah bin transformer dan yang kedua adalah bin service activator. Nah, bin transformer ini adalah penjelasan seperti yang tadi, yang sebelumnya, yaitu dia menerima input dari text in channel, lalu mengoutputkannya ke channel lainnya, yaitu file writer channel, dan prosesnya adalah melakukan uppercase. Untuk yang service activator ini adalah channel yang menghubungkan tadi si transformer ke outbound channel adapter. Nah, di bawah itu dituliskan ada file writing message handler. Nah, ini kita bikin handler baru yang menunjukkan di mana lokasi si file yang akan kita tuliskan. Lalu ada konfigurasi seperti set expected reply. Nah, expected reply ini maksudnya adalah ketika kita mengirimkan si message itu atau file kita menuliskan data di suatu file. Nah, kita itu tidak mengexpect suatu balasan. Kalau kita tidak menuliskan di sini expected reply false, secara default Spring itu akan menjadikannya true sehingga aplikasi kita akan menunggu respon dari penulisan data di file tersebut. Lalu untuk yang file existing mode, kalau misalkan filenya ada, tadi kita pakai append, lalu kita pakai append new line. Nah, persis seperti yang tadi XML. Next. Nah, bisa dilihat kalau di file configuration dengan Java, kita harus mendeklarasikan bin, dan binnya itu ada dua tadi. Nah, untuk mendeklarasikan bin, sebenarnya kita tidak harus secara eksplisit gitu, mendeklarasikan bin yang akan kita gunakan di bukan konfigurasi, tapi ketika kita running gitu. Kita tidak perlu mendeklarasikannya di dalam kelas. Nah, seperti pada XML configuration. Jadi kalau XML configuration tadi kan kita harus mengimport konfigurasinya, terus kita running di file tersebut, di kelas tersebut. Nah, untuk Java configuration tidak perlu dilakukan seperti itu, karena bin-nya secara otomatis dibuatkan oleh Spring Integration. Nah, itu juga salah satu poin kenapa yang Java lebih banyak digunakan dan lebih banyak disukai oleh developer. Nah, tapi kalau kita mau secara manual untuk mengkonfigurasi, mendeklarasikannya gitu, kita juga bisa melakukannya seperti file di bawah ini. Nah, di sini itu ada message channel text in channel, tadi channel text in, lalu kita membuatnya menjadi direct channel. Nah, ini adalah salah satu jenis dari channel yang nanti mungkin akan dijelaskan di subbab selanjutnya. Jadi ada direct channel dan ada channel-channel lainnya. Oke, next. Selanjutnya pakai Java Configuration with Domain Specific Language atau DCL.
Sebenarnya konfigurasi Java dengan DCL ini atau Java DCL kita sebut kurang lebih mirip dengan yang Java, tetapi pause. Baik, akan saya lanjutkan untuk Java Configuration with Domain Specific Language atau DSL. Tadi ada azan, jadi kita pause dulu selanjutnya. Nah, kita akan langsung membahas soal apa itu DSL. Nah, sebenarnya DSL ini mirip konfigurasinya dengan Java yang sebelumnya telah disampaikan gitu. Tetapi kalau pada Java sebelumnya kita menggunakan dua buah bin atau kita mendefinisikan dua buah bin, pada DSL ini kita hanya mendefinisikan satu buah bin, yaitu bin yang apa ya, mengimplementasikan satu jalur integration flow. Kalau pada yang Java, kita lihat bahwa kita membuat bin-nya itu berdasarkan satu komponen. Gitu. Jadi komponen transformer dan komponen yang tadi untuk handler. Nah, untuk yang DSL, kita menjadikannya satu buah alur integration flow. Nah, di sini ada public integration flow. Lalu di bawahnya itu adalah menunjukkan bahwa integration flow itu apa saja yang dilakukan di situ. Pertama di sini ada from, jadi kita si integration flow-nya itu dimulai dari message untuk diterima dari text in channel. Kemudian kita melakukan transformer di sini dengan mengubah dari string ke string, yaitu mengubah dari file dari teks biasa ke file ke teks yang uppercase. Lalu selanjutnya adalah handle. Nah, di sini adalah untuk menghandle outbound keluarnya gitu, untuk menuliskan file ke external file system. Outbound adapter, lalu di mana lokasi dari file yang akan kita simpan. Lalu di sini kita pakai append, artinya tadi ketika filenya sudah ada, kita akan menuliskannya append new line. Oleh karena itu, di sini kita konfigurasi file exist mode append dan yang append new line-nya true. Next. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada pada dua konfigurasi sebelumnya, kita mendefinisikan satu kelas yang menghubungkan antara transformer dan juga handler, yaitu file writer channel. Tapi pada DSL tadi kita bisa lihat bahwa kita tidak mendefinisikan nama file writer channel. Nah, tetapi kalau kita ingin mendefinisikan itu, misalkan karena kita punya kebutuhan untuk dokumentasi dan lain-lain, kita bisa mengkonfigurasinya dengan menambah, di sini ada kode yang sudah saya kotak berwarna merah. Nah, kita menambahkan satu kode itu, yaitu .channel, message channel, direct, file writer channel. Nah, seperti itu untuk yang Java configuration with domain specific language. Selanjutnya kita akan membahas soal subbab 2 yang akan dibahas oleh Regawa, Rehan, dan juga Fadli. Kepada Regawa, saya persilahkan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rehan ya. Maaf, bukan Regawa. Nah, jadi di subbab 2 ini kita akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di Spring Integration. Next. Nah, di integration flow ini dapat terdiri dari satu atau lebih komponen-komponen berikut, yaitu channel, filters, transformer, router, splitter, aggregators, service activators, channel adapters, sama gateways. Nah, yang pertama dulu message channels. Next. Nah, jadi message channel itu apa sih? Nah, ini message channel itu adalah komponen dari Spring Integration yang bertugas sebagai pipeline atau media pesan-pesan, tempat pesan-pesan terkirim gitu. Jadi kayak tempatnya gitu, kayak pipa lah kalau misalnya di sebuah aliran air gitu. Nah, channel ini juga adalah sebagai penghubung komponen-komponen yang lainnya gitu, yang kayak service activators, filters, dan lain-lain. Next. Nah, lalu message channel ini juga terdapat banyak implementasi channelnya. Yang pertama itu adalah publish subscribe channel. Nah, pesan yang di-publish ke channel ini akan dikirimkan kepada satu atau lebih consumer. Jadi, publish subscribe channel ini menerapkan one to many communication. Jadi, kalau misalnya terdapat banyak consumer, nah consumer-consumer itu akan menerima pesannya gitu.
Yang berikutnya adalah queue channel. Nah, queue channel ini kalau pesan yang di-publish ke queue channel ini, pesannya akan di-store dulu ke queue gitu, ke antrian. Nah, nanti diambil oleh consumer dengan mekanisme FIFO, first in, first out. Jadi walaupun misalnya terdapat banyak consumer, nah yang cuma satu consumer saja yang bisa mengambil pesan. Lalu berikutnya ada priority channel. Nah, implementasi channel ini sama seperti queue channel, namun cara mekanisme pengambilan pesannya yang berbeda. Pengambilan pesannya itu yang diambil oleh consumer berdasarkan prioritas header pada pesan, header pesan priority-nya. Nah, lalu berikutnya ada rendezvous channel. Sama seperti queue channel, tapi channel ini misalnya channel ini tuh mendukung synchronizing antara sender dan receiver-nya. Jadi misalnya kalau sender mengirimkan suatu pesan gitu melalui channel ini, nah channel ini nggak akan bisa mengirim pesan lain gitu sebelum channel yang pertama itu diterima oleh consumer. Makanya bisa synchronizing gitu. Next. Nah, lalu ada direct channel. Nah, pesan yang dipublish ke direct channel ini akan dikirimkan ke consumer tunggal. Jadi kalau publish subscribe channel mah one to many, kalau direct channel ini one to one gitu si ininya. Nah, memanggil pertukaran pesannya ini, pengiriman pesan ini terjadi di thread yang sama dengan sendernya gitu. Jadi consumer itu akan dipanggil di thread yang sama dengan sendernya. Lalu berikutnya ada executor channel. Nah, sama seperti direct channel, namun bedanya itu pengiriman pesan didelegasikan ke task executor. Jadi di publish-nya itu tidak jadi sender dan consumer itu tidak berada di thread yang sama gitu. Soalnya eh, di dispatch pesannya di dispatch itu didelegasikan ke task executor gitu. Next. Nah, lalu ada Flux Message Channel. Itu suatu reactive streams publisher yang berbasis project Reactors Flux. Nah, ini mungkin emang agak membingungkan gitu. Jadi ini akan dijelaskan pada bab chapter 10 gitu. Jadi nggak di-cover sama chapter ini. Soalnya lebih detail. Next. Nah, misalnya contoh implementasi channel publish subscribe channel. Nah, cara pembuatannya itu kalau di Java kita tuliskan anotasi bin-nya, lalu kita buat metode yang mengembalikan objek bertipe message channel. Nah, di sini isi metode itu return new publish subscribe channel jika ingin atau menggunakan channel tipe publish subscribe ini. Nah, untuk konfigurasi Java DSL-nya seperti berikut di integration flow. Tinggal tambahkan aja .channel, isikan nama channelnya gitu. Di sini kan order channel, nama metodenya. Next. Nah, lalu untuk implementasi channel bertipe queue channel ini, kita harus tambahkan parameter yang bernama poller gitu. Misalnya contoh di service activator ini kita menerima pesan dari input channel bernama order channel. Nah, order channel ini mengembalikan queue channel. Nah, harus kita spesifikasikan jadi service activator ini akan mengambil pesan seberapa sering sih. Nah, ini 1000 milisecond atau 1 detik gitu. Jadi service activator ini akan mengambil pesan dari order channel setiap 1 detik sekali. Gitu. Next. Nah, lalu ada komponen selanjutnya yaitu filter. Jadi tugasnya ya untuk memfilter pesan gitu yang ada di integration flow. Nah, contohnya misalnya kita akan memfilter pesan yang isi pesannya itu adalah integer. Nah, kita ingin memfilter supaya angka-angka genap saja gitu yang akan dipas ke komponen selanjutnya gitu. Nah, ini untuk pembuatan filternya dari configuration Java seperti berikut. Pertama kita buat dulu
anotasi filter. Nah, menerima message-nya itu dari channel mana, number channel, lalu di-output-kan ke channel event number channel. Nah, jadi hasil filternya itu akan di-output-kan ke channel event number channel. Nah, lalu kita buat metode event number filter yang mengembalikan boolean. Nah, lalu isinya itu yaitu filter angka genap number modulus 2 sama dengan 0. Nah, lalu untuk konfigurasi Java DSL-nya itu seperti berikut. Nah, di sini return integration flows, kita langsung generic type-nya integer karena ini menerima angka bertipe integer. Lalu method filter. Nah, isi metodenya itu bisa ini lambda expression. Nah, jadi P itu adalah angka nantinya. P angka, lalu angka ini mau diapain? Nah, ini angkanya akan difilter. Jadi P modulus 2 sama dengan 0 sama aja dengan memfilter bilangan genap, itu sama aja kayak di konfigurasi Java sebelumnya. Next. Nah, lalu ada komponen selanjutnya itu transformer. Nah, transformer itu komponen yang dapat melakukan operasi pada pesan untuk memanipulasi isi pesannya gitu, atau tipe payload dari pesan. Contoh, misalnya pesannya itu awalnya berisikan angka integer, namun ingin ditransformasikan menjadi versi angka Romawinya gitu. Nah, untuk konfigurasi Java-nya seperti berikut. Buat bin, lalu tambahkan anotasi transformer, terima pesannya itu dari channel mana, lalu akan di-output-kan ke channel mana. Nah, lalu kita buat metodenya Roman num transformer yang akan mengembalikan objek bertipe generic transformer. Nah, ini di sini return. Dia ini nge-return static method dari kelas Roman numbers, yaitu Roman. Jadi metode Roman ini nanti adalah metode yang bertugas untuk mengonversikan angka integer ke angka versi Romawinya gitu. Nah, lalu untuk Java DSL, kita cukup di integration flows-nya itu tambahkan .transform, lalu isikan parameternya itu metode untuk pengonversian si angkanya menjadi angka versi Romawi gitu. Next. Nah, selanjutnya routers, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Regawa. Oke, terima kasih Rehan. Sekarang komponen selanjutnya yaitu router. Jadi router ini memungkinkan percabangan dalam sebuah integration flow. Seperti pada gambar berikut, di situ ada pesan-pesan berbentuk persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, itu masing-masing bisa dialirkan melalui channelnya masing-masing, misalnya channel persegi, channel segitiga, channel lingkaran. Itu. Selanjutnya. Oke, contohnya jika kita memiliki channel, nama channelnya itu number channel yang mengalirkan nilai-nilai integer gitu. Nah, si number channel, dan kita ingin bukan memisahkan mengalirkan angka ganjil dan genap kepada channel yang berbeda. Jadi angka ganjil ke odd channel dan angka genap ke event channel. Nah, untuk mengimplementasi routing tersebut itu bisa dilakukan dengan deklarasi sebuah bin. Namanya abstract message router. Seperti pada gambar berikut. Jadi kita bikin bin abstract message router, namanya event out router. Nah, si bin ini supaya menjadi router, kita bisa memberi anotasi add router. Seperti pada line berikut, add router. Ini akan meroute dari input channel yang namanya number channel. Jadi message-message dari number channel itu akan di route lewat sini gitu. Selanjutnya. Oke. Nah, setelah itu pesan akan diperiksa. Kembali dulu. Kembali dulu slide-nya. Oke. Nah, jadi di code ini tuh pesan akan diperiksa. Jika genap, maka akan dialirkan melalui if.
event channel, dan jika bukan genap maka akan ke odd channel seperti pada source code berikut. Di paling bawah itu ada dua metode, maksudnya dua channel, yaitu buat event channel dan juga odd channel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk source code Java DSL-nya. Untuk Java DSL ini kita tinggal memanggil metode root. Manggil root gitu. Jadi seperti yang contoh sebelumnya di yang transform itu ada event. Jadi di situ akan dimodulus dulu si angkanya. Apakah jika angkanya termasuk angka ganjil, maka akan diberi tanda odd gitu. Jika genap maka event. Lalu itu dikasih lambda di mapping. Jika event maka bakal ditransform. Jika odd maka di transform ke Roman. Kalau yang genap itu akan dikalikan 10. Maaf, yang ganjil. Oke, seperti itu router. Selanjutnya. Ya, ini sudah dijelaskan barusan. Next. Nah, selanjutnya ada splitter. Nah, splitter ini berguna untuk mengsplit, memisahkan pesan dari beberapa pesan menjadi pesan-pesan sendiri. Kalau di gambarnya itu, bedanya dengan router itu, yang ini pesannya banyak bergabung, maksudnya. Jadi, si bentuk segitiga, kotak, segitiga, persegi, dan lingkaran itu bergabung. Nah, itu bisa dipisah menjadi masing-masing gitu. Persegi, segitiga, dan lingkaran masing-masing. Selanjutnya. Nah, splitter ini berguna dalam banyak hal, namun yang paling penting itu ada dua, yaitu jika pesan itu mencakup item-item dengan tipe yang sama, namun kita ingin memprosesnya terpisah gitu, secara masing-masing dalam satu item. Lalu yang kedua, si message payload ini membawa informasi yang tergabung, meskipun berhubungan, tapi masih kita bisa proses terpisah, secara terpisah. Selanjutnya. Nah, untuk memisahkan pesan-pesan itu bisa dengan membuat plain out Java object atau pojok gitu, untuk mengekstrak bagian-bagian dari message payload yang tergabung tadi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini misalnya kita memiliki input message namanya itu purchase order. Nah, di dalam purchase order itu ada informasi tentang billing dan informasi line items-nya. Nah, jadi kita bisa gunakan order splitter ini untuk memisahkan pesan dari billing information dan line item. Seperti pada gambar berikut. Jadi kita bisa mendapatkan billing info dengan memanggil metode get billing info dan memanggil line items dengan metode get line items. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih contoh yang sama. Jadi ketika di anotasi splitternya itu kita mendapatkan inputan dari PO channel. Nah, ketika mendapatkan input itu, channel akan di-split. Channel akan di-split. Payloadnya akan di-split. Itu akan dikirim ke masing-masing channel, yaitu billing info channel dan line items channel. Oke. Nah, outputnya ini akan di-outputkan ke split order channel. Next. Nah, output yang tadi itu kan ada billing information sama line items. Nah,
dari line items sendiri itu bisa dipisahkan lagi gitu. Kita tinggal membuat item splitternya, kita buat lagi menggunakan anotasi add splitter, dapatkan input dari line items channel, lalu ketika sudah di split, di-outputkan ke line item channel. Seperti itu. Implementasinya jadi bisa nested. Selanjutnya. Nah, ini implementasi Java DSL-nya. Bentuknya sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, lalu ada komponen selanjutnya yaitu service activator. Nah, service activator ini akan menerima pesan dari input channel dan mengirimkan pesan tersebut ke sebuah implementation dari message handler. Contohnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu contohnya itu salah satu contoh implementasi dari message handler itu yaitu payload type router. Jadi si payload type router itu di source code yang sebelumnya itu akan mengarahkan billing information dan line items ke billing information channel dan line items channel gitu. Jadi mengarahkan itu. Karena dinamakan message handler jadi menghandle pesan seperti itu. Berikut ada contohnya juga dari service activator. Selanjutnya. Nah, ini bentuk lain dari service activator. Jadi sebelum return payload itu service activator akan memproses data dari pesan yang datang dari input channel itu karena bin-nya berbentuk generic handler bukan message handler. Kalau yang tadi kan message handler, kalau yang ini contoh lainnya gitu, generic handler. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk implementasinya Java DSL. Ini masih sama, jadi kita seperti sama dengan router. Jadi kita tinggal memanggil metode .handle. Kalau yang tadi yang router kan .route. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Fadli. Silakan. Ya, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Di sini akan saya mempresentasikan tentang gateways. Gateways adalah cara di mana aplikasi dapat mengirimkan data ke integration flow dan secara opsional menerima respon yang merupakan hasil dari integration flow-nya. Nah, jadi dari sebuah aplikasi itu dapat mengirimkan data melalui gateways sehingga nanti dari gateways itu terhubung ke channel dan integration flow-nya. Nah, dari integration flow-nya ini sebenarnya bisa terhubung lagi ke gateways lagi untuk dikirimkan ke aplikasi. Jadi secara optional gitu tuh. Jadi maksud yang katanya respon yang secara optional itu dari gateways ke integration flow, dari integration flow nanti bisa balik lagi ke gateways lalu ke aplikasinya. Next. Nah, di sini langsung ke penerapannya di mana ada gateways yang menerima request request channelnya itu namanya in channel, reply channelnya namanya out channel. Di mana di sini akan mengubah in channel pesan yang masuk itu atau in channel itu yang tadinya string diubah menjadi uppercase ke out channelnya. Nah, nanti di integration flow-nya itu dia bakal menangkap from in channel lalu diubah ke uppercase lalu dikirimkan lagi ke out channel. Jadi melalui dari aplikasi masuk string dari gateway itu dikirim ke in channelnya. Nah, dari in channel itu ke integration flow. Nah, dari integration flow nanti dikirim lagi ke outbound flow. Nah, dari outbound flow-nya ini itu terserah mau dibalikin ke gateway-nya lagi bisa atau mau langsung ke aplikasi atau disimpan dimanapun juga bisa gitu. Next. Selanjutnya ada channel adapter. Nah, channel adapter itu merepresentasikan titik masuk dan keluarnya sebuah integration flow. Nah, jadi kan tadi di gateways itu dari gateways dia bakal masuk ke channel inbound terus ke integration flow nanti baru ke outbound channelnya. Kalau di gateways itu dari
gateways bisa dari gateways terus ke outbound, nanti dari outbound itu bisa balik ke gateways. Tapi kalau yang channel ini dari inbound ke integration flow terus ke outbound lagi. Nah, dari outboundnya ini terserah mau ke gateways atau mau langsung ke aplikasi atau mau ke inbound channel lagi yang lain gitu. Nanti ke integration flow yang lain. Nah, next aja langsung ke contoh. Di sini ada contoh yang pertama di mana di sini di yang inbound ini yang pertama ini dikasih tahu bahwa ada sebuah variabel integer yang dimana nanti akan di plus atau ditambah 1 setiap detiknya selama 1 detik karena di sini dilihat di pollernya fixed rate-nya 1000 milisecond. Jadi setiap 1 detik variabel integer itu akan bertambah 1 gitu. Terus di integration flow dan outbound-nya, jadi dari integration flow terus nanti langsung ngalir outbound, itu cukup dipanggil dengan from integer source get an increment gitu dong. Nah, terus di sini juga dikasih tahu bahwa fixed rate-nya itu 1000. Udah. Next. Nah, ini untuk yang file. Jadi yang tadi itu versi untuk variabel bertipe integer dan ini yang versi file. Jadi inbound-nya itu juga bisa berupa file. Jadi dari file dikasih namanya di sini file channel dengan polar fixed delay-nya, jadi maksimal apa ya namanya telat terbacanya itu 1000. Terus karena di sini file, di sini itu seharusnya ditambahkan try catch. Kan seperti kita ketahui bahwa file itu ketika dibaca direktorinya bisa ada atau enggak. Nah, kalau di bukunya tuh di sini dikasih tahu bahwa harusnya di sini pakai try catch juga. Try dulu kalau dapat gitu. Kalau emang si file direktorinya itu ada gitu di direktorinya. Nah, di sini dilihat bahwa ada new file input dir, terus di sini juga dikasih tahu simple pattern file list filter file pattern. Jadi dikasih tahu kalau pattern yang dipakainya itu file. Nah, nanti bakal dikirim ke integration flow-nya. Nah, di integration flow dan inbound-nya itu terserah mau diapain. Tapi intinya integration flow yang ini ya, untuk yang ini itu cuma ngalirin ke outbound-nya gitu. Jadi di inbound-nya itu dibaca, di integration flow terus dikirim lagi ke outbound-nya. Gitu doang. Next. Nah, dari sekian banyak channel-channel yang mungkin, tadi kan ada file, ada variable integer. Nah, ternyata di Spring Integration itu menyediakan jenis-jenis channel lainnya. Ada AMP, RSS, Atom, FTP, Gamefire, HTTP, JDBC, JPA, JMS, email, sama MongoDB. Nah, untuk yang email, itu nanti akan dijelaskan lagi oleh Tio di bagian chapter 9.3. Nah, selain ini juga ada lagi next, itu tentang channel-channel yang lain. Jadi, untuk menambahkan channel kesesuaian yang mau gitu, misalkan Twitter gitu, Spring Integration Twitter misalkan, jadi cukup ditambahkan di POM XML-nya bahwa saya ingin download dependensi ini yang dimana dengan grup ID-nya org.springframework.integration dan dependensi yang ingin saya download adalah Spring Strip Integration Strip Twitter. Dan sih gitu doang. Jadi endpoint modul saya itu banyak juga yang disediakan oleh Spring Integration. Selanjutnya akan dijelaskan Spring Integration dengan email oleh Hamzah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan email integration flow. Jadi di bab sebelumnya itu sudah dibahas mengenai aplikasi Taco Cloud. Nah, untuk email integrasi ini, bayangkan kasus di mana aplikasi Taco tersebut ingin menambah fitur di mana pemesanan dibuat melalui email gitu. Jadi pembelinya nggak usah datang langsung, cukup meng-email Taco Cloud itunya. Nah, untuk mengurus email tersebut perlu ditambahkan fitur aplikasi untuk mengurus email-emailnya, kan ada banyak gitu. Perlu dibuat sebuah integration flow untuk mendapatkan email pemesanan Taco yang kemudian akan diambil order detailsnya. Jadi dari email tersebut diambil gitu, pesan apa dari email ini teh, dan dikirimkan ke Taco Cloud application untuk dibuat. Integration flow yang dibuat akan menggunakan inbound channel adapter dari modul endpoint email untuk mendapatkan email yang akan dimasukkan ke integration flow. Kemudian email akan diparse menjadi object order, di mana object order ini isinya ya yang dipesan apa aja gitu, yang kemudian handler kirim ke Taco Cloud REST API. Nah, ini struktur integration flow-nya dari menggunakan email inbound channel adapter, IMAP, emailnya diambil, kemudian akan diubah menjadi object order. Jadi dari email yang isinya tulisan itu dapat informasi pesan apa orang ini gitu.
dan kemudian akan dikirimkan ke aplikasi Taco Cloud-nya supaya pesanannya dibuatin. Nah, dalam pembuatannya aplikasi dapat dibuat dengan dua cara. Cara pertama itu aplikasi akan menjadi bagian aplikasi Taco Cloud. Jadi nambah bagian baru di Taco Cloud itu. Dan di akhirnya akan menggunakan service aktivator supaya pesanan itu dimasukin ke repositorinya. Jadi langsung terdaftar gitu ada pesanan ini. Kalau cara kedua, aplikasi dibuat terpisah. Jadi kayak ada aplikasi yang ngurus email aja. Nah, pas hasil yang didapat pesan apa akan dikirimkan menggunakan Taco Cloud API. Nah, akan dicontohkan di bab ini pembuatan aplikasi yang terpisah karena untuk menghindari kebingungan di mana struktur tacos, orders, dan ingredients yang diperlukan sedikit berbeda dengan yang ada pada Taco Cloud application. Jadi dicontohkannya yang berbeda karena strukturnya itu rada beda gitu. Jadi mereka harus bikin struktur baru. Nah, ini integration flow dapat dibuat menggunakan XML configuration, Java configuration, atau Java Domain Specific Language DSL. Yang dicontohkan pada bab ini adalah metode DSL. Ini source code panjangnya. Integration flow kan, Taco order email flow. Nah, akan dijelaskan ini bagian terpentingnya. Gimana dari email kita dapetin pesanannya gitu. Nah, di bagian ini yang returnnya itu, ini isinya cuma, ini judulnya, ini parameter, dan ini isinya. Nah, ini bagian isinya akan dijelaskan ada 3 bagian yang penting. Bagian pertama itu nangkap emailnya, yang kedua ngerubah email jadi pesanan, dan yang ketiga ngirim hasil pesanan itu ke Taco Cloud application-nya. Yang saat itu IMAP email inbound channel adapter. Dibuat channel adapter menggunakan IMAP URL dari get IMAP URL ini. Dia dapetin URL-nya, terus dapetin delay-nya, pollernya. Jadi ngebaca emailnya berapa detik sekali, berapa millisecond sekali. Selanjutnya, a transformer that transform an email into an order object. Nah, dari email tersebut didapetin objek ordernya menggunakan fungsi ini, transform email to order transformers. Ini email to order transformers itu didapat dari kelas email to order transformers. Ini emailnya harusnya M-nya kecil. Yang ketiga ada handlernya, acting as an outbound channel adapter. Jadi ini yang ngirim API-nya ke Taco Cloud application-nya. Nah, di bagian kode juga ada mail.imap inbound adapter. Pemanggilan mail.imap inbound adapter dapat dilakukan melalui penambahan endpoint modul email sebagai dependensi. Jadi ini yang dari tadi dijelaskan oleh Fadli, nambahin Spring integration file. Jadi akan langsung tersedia dengan menambahkan dependensi ini gitu. Ini untuk kelas email properties. Kan tadi itu di sini jelaskan ada email properties buat ngedapetin URL sama poll rate, ada email to order transform buat ngedapetin metode berubahnya, sama order submit handler buat ngirimnya. Ini dijelaskan kode untuk merubah email menjadi IMAP URL. Ini kodenya. Dalam pembuatan ini, kelas di atas akan menyimpan informasi username, password, host, mailbox, dan poll rate-nya. Dan kemudian menggunakan fungsi get IMAP URL bisa ngedapetin string yang isinya IMAP URL-nya. Ini formatnya imap.2/username .2 password @host dan mailbox. Sebenarnya ada fungsi satu lagi tapi di listingnya emang gak disediakan, yaitu get poll rate untuk ngedapetin ini polling rate-nya, delay-nya berapa detik sekali gitu, dimana settingannya 30 detik sekali. Nah, pada kode digunakan configuration property Taco Cloud email. Ini di atas prefix. Sehingga konfigurasi property class dapat diubah melalui aplikasi YAML. Ini yang running time injection. Jadi kalau kita mau ganti hostnya, ganti mailbox, username, password, atau polling rate, nggak usah ganti kode terus build ulang, cukup ganti di application.yml. Ini settingannya kayak gini. Taco Cloud email host, ini mailbox, username, password, polling rate. Nah, ini selanjutnya email to order transformer. Ini yang digunakan buat ngerubah email menjadi object order. Dibuat dengan mengextend abstract email message transformers. Nah, ini kodenya. Kelas abstract email message transformer akan menerima email dan mengubahnya menjadi object message yang kemudian pada proses payload dalam do transform akan diubah menjadi object order sebagai berikut. Jadi kalau berdasarkan di bab ini sebenarnya kodenya masih ada panjang. Cuma karena yang ngerubah string email menjadi order itu ribet prosesnya, nggak dilihatin, cuma titik-titik doang yang dilihatin ya. Jadi sebenarnya
di proses, nah ini nih, proses payload dalam kurung. Proses payloadnya ini ribet isinya, cuma nggak dilihatkan. Nih, kan ini kan email itu dirubah menjadi object order. Nah, ini object ordernya kayak gimana? Isinya ada string email, ini daftar takonya, ini penambahan tako baru, jadi mesen tako apa aja. Nah, ini terakhir order submit message handler. Ini yang ngurus ngirim order tersebut ke Taco Cloud Application. Dibuat dengan mengimplement generic handler dengan tipe order. Ini diimplementnya di sini. Untuk penjelasan kodenya, metode handle di override. Di dalam metode tersebut, object order akan dikirimkan menggunakan request post dari objek REST template ke URL pada objek API properties. Ini yang dioperate-nya yang ini. Jadi kan karena handle kalau implement itu nggak ada isinya, jadi kita harus override dan isinya apa gitu. Nah, yang handle itu di override dan data yang diterimanya akan dikirim menggunakan fungsi REST. REST itu objek REST template menggunakan REST.post for object. Nah, ini dapat URL-nya, dikirim kemana gitu pesanannya. Pesanannya apa aja? String class ini tipe datanya kalau nggak salah. Jadi di passing API properties API props untuk ngedapetin tipe objeknya. Nah, jadi intinya mah ya itu. Oh ini nih. Melalui penggunaan configuration Taco Cloud API, URL dapat diubah pada aplikasi dan YAML. Ini sama running time injection. Jadi URL-nya bisa diganti di luar, jadi nggak usah build ulang di aplikasi.yml. Oh, ini isi file API properties yang mengatur URL, isinya cuma string URL doang. Pakai prefix Taco Cloud API. Dan tadi itu untuk menggunakan REST template perlu ditambahkan dependensi berikut. Ini yang buat ngirim-ngirimnya. Tambahin dependensi ini. Nah, tapi dependensi ini itu ada sedikit masalah di mana kalau dependensinya digunakan, otomatis Spring MVC Auto Configuration akan berjalan gitu. Jadi kita harus matiin, harus di-disable manual. Nah, cara nge-disable-nya di application.yml ini Spring main web application type none. Ya, itu sekian penjelasan dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang kelupaan. Sudah ini akan dijelaskan dulu aplikasi yang ada di bab ini oleh Farhan dan Ilham Gibran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang program. Jadi sebelumnya saya telah menjelaskan soal simple flow, bagaimana membuat integration flow secara sederhana, yaitu di subbab 8.1. Nah, ini adalah hasil implementasinya. Jadi di sini saya punya satu project yang menjelaskan tentang simple flow, terdiri dari beberapa file, tapi file yang akan kita bahas di sini ada 6 buah file, yaitu 3 buah file konfigurasi dan 3 buah file project. Nah, konfigurasinya itu yang pertama akan saya bahas adalah tentang pom.xml. Nah, pom.xml ini adalah ya seperti kita ketahui di Spring kita pakai Maven, bisa juga pakai Gradle, tapi di sini pakai Maven untuk menuliskan dependensi yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah dijelaskan di presentasi di slide bahwa kita membutuhkan 2 buah dependensi, minimal 2 buah dependensi untuk mengimplementasikan Spring Boot Starter Integration atau Spring Integration oleh Farhan sebelumnya. Nah, di sini kita tuliskan 2 buah dependensi yang tadi disampaikan, yaitu Spring Boot Starter Integration dan Spring Integration File yang untuk menuliskan file. Nah, selanjutnya di sini ada dependensi lain, yaitu untuk testing, tapi boleh dimasukkan, boleh tidak, tapi disarankan dimasukkan untuk proses pengujiannya. Gitu. Nah, lalu kita akan langsung masuk ke gateway. Nah, di sini gateway persis seperti yang ada di listing dari buku, yaitu menuliskan penulisan read to file gateway-nya. Nah, persis seperti yang ada di buku. Lalu kita akan punya satu file, yaitu file writer integration config. Nah, ini adalah file config untuk integrasi yang akan kita gunakan. Nah,
Sebelumnya di slide saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 buah konfigurasi untuk membuat integration flow, yaitu XML, Java, dan DSL. Java DSL. Nah, di sini kita menggunakan profile. Kita menggunakan profile untuk mendefinisikan masing-masing konfigurasi. Nah, di sini untuk konfigurasi XML kita pakai profile namanya XML config, lalu untuk Java config pakai profile Java config, dan untuk yang DSL kita pakai Java DSL. Nah, kita akan lanjut ke yang XML dulu. Untuk yang XML di sini seperti tadi sudah disampaikan, kita mengimpor resource yang merupakan konfigurasi dari XML-nya. Nah, di sini adalah konfigurasi XML yang telah dibuat. Yaitu pertama kita buat persis seperti yang ada di buku, yaitu membuat integration channel, transformer, dan juga outbound. Selanjutnya untuk yang Java, di sini kita pakai yang persis di buku, yaitu input channel, output, dan transformer. Kemudian membuat handler. Dan yang untuk selanjutnya kita pakai DSL itu kita membuat satu buah integration flow. Nah, untuk prakteknya kita akan menuliskan sebuah message atau sebuah teks, yaitu hello Spring Integration dalam kurung di sini adalah profile yang kita gunakan. Jadi kita akan mencoba konfigurasi dari 3 configuration yang telah kita setting dengan nama file yaitu simple.txt. Oh ya, ada yang lupa. Nah, di sini direktorinya kita akan menyimpan di D Spring Integration untuk semua konfigurasi yang kita akan lakukan. Nah, kita langsung running saja program yang telah kita buat. Oh, betul. Nah, di sini nanti file yang telah kita program yang telah kita buat nanti akan menuliskan pada file simple.txt. Nah, di sini disampaikan bahwa kita menggunakan profile XML config. Oh iya, betul. Konfigurasi untuk profilnya itu kita setting di application.properties di sini. Jadi di sini saya pakai profile XML config. Nanti untuk profile yang lain kita akan ubah di sini. Nah, tadi kita pakai XML config di sini. Nah, XML config. Lalu proses penulisannya sudah selesai. Nah, ini adalah file yang tadi kita tulis. Oh, ini sebelumnya saya sudah mencoba XML config. Tadi kita running lagi XML config, jadi harusnya di bawahnya ada lagi. Kita coba close dulu. Nah, jadi ada 2 buah. Yang pertama itu yang telah saya coba sebelumnya, yaitu XML config, dan yang ini adalah yang tadi kita cobakan. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi menggunakan yang lain. Di sini kita ganti dengan Java config untuk konfigurasi yang Java. Yaitu kita menggunakan konfigurasi yang dengan 2 buah bin ini. Kita close lagi. Jadi di sini kita menggunakan profile sebenarnya untuk mempermudah konfigurasi mana gitu yang akan kita gunakan. Bin-bin mana yang akan dibuat berdasarkan profile gitu. Jadi ketika kita membutuhkan konfigurasi pakai XML, kita tinggal ganti profilnya, dan ketika butuh yang Java config atau kita ingin pakai Java config, kita tinggal ganti profilnya. Nah, di sini kita pakai Java config, Spring-nya mendeteksi. Lalu kita coba buka di filenya. Nah, jadi akan seperti ini Java config, dan untuk yang DSL juga harusnya seperti itu. Nah, jika kita ingin mengubah message yang kita tuliskan, kita bisa ubah di sini, yaitu kita ganti data atau parameter kedua dari metode write to file. Kita bisa ubah di sini untuk message-nya. Nah, ini kita menggunakan profile DSL atau Java DSL. Betul. Tutup dulu. Nah, di sini kita menuliskan di Java DSL. Seperti itu untuk yang percobaan. Nah, sebenarnya kita bisa konfigurasi
sebenarnya tadi kita kan menggunakan 3 buah konfigurasi. Sebenarnya kita nanti bisa menggunakan satu konfigurasi saja jika ingin. Hanya 3 konfigurasi ini sebenarnya digunakan, ya saya mempresentasikan untuk menunjukkan bahwa 3 buah konfigurasi itu berjalan lancar dan sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali gitu dari segi mekanisme gitu, misalkan kayak XML sedikit lambat atau bagaimana, tidak ada. Hanya dari segi konfigurasi saja. Hanya konfigurasi-konfigurasi itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin dari demo untuk yang simple flow cukup sekian, mungkin bisa dilanjutkan kepada Farhan untuk yang demo Taco Cloud. Terima kasih. Ya, sekarang saya akan menjelaskan implementasi dari bab 9.3 mengenai integrasi email. Untuk yang 9.2 sebenarnya tidak ada implementasi pastinya, jadi tidak dijelaskan bagaimana implementasinya. Nah, di sini saya menggunakan code dari bukunya tersendiri itu yang sudah ada git-nya. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan, saya juga nggak bisa ngejelasin satu-satu gitu ya, karena di sini banyak sekali modul yang sebenarnya tidak dibuat di bagian bab 9 gitu, tapi saya harus memahami modul-modul ini, padahal modul-modul ini tuh harusnya didiskusikan bersama satu kelas gitu, modul ini apa, tapi saya tidak tahu gitu ya, tapi di sini saya akan menjelaskan modul-modul yang istilahnya digunakan gitu. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Hamzah, kita tuh di sini menggunakan modul email, modul domain, sama modul API. Di sini sudah ada implementasinya, tapi ini error karena belum dibuild di sininya di IntelliJ-nya. Namun karena si code-nya ini dia menggunakan Maven, nah menurut si penulis kita tuh harus menggunakan yang namanya Maven wrapper. Maven wrapper ini kalau yang saya pahami itu dia mirip seperti Docker gitu. Kalau Docker kan dia menghubungkan berbagai service, tapi kalau ini dia menghubungkan berbagai modul yang banyak ini sama dia dihubungkan supaya bisa di-run. Nah, Maven wrapper ini pertama kita harus install dulu dengan komen ini di dalam CMD kalau misalnya kita menggunakan Windows. Jadi kita ngambil Maven wrapper dari link ini, lalu kita download. Setelah di-download, selesai. Setelah Maven wrapper-nya sudah diinstal, kita jalankan programnya dengan menggunakan command mvnw atau Maven wrapper clean package. Nah, di sini dapat dilihat banyak sekali modul yang akan di-build. Dan ketika saya build, itu cukup memakan waktu karena dia akan banyak file yang akan di-build gitu. Nah, kan banyak ya. Banyak sekali, bentar. Nah, setelah di-build, dia sukses, setelah selesai, si build ini akan menghasilkan file jar yang ada di dalam ini. Nah, setelah di-run, ini salah komen, saya salah folder. Setelah di-run si Java-nya, ini akan menghasilkan seperti ini, outputnya seperti ini, seperti Spring biasa, dan kalau kita buka webnya, ini bentuknya udah seperti ini. Saya juga bingung ya awalnya kenapa bentuknya udah jadi seperti ini, tapi ternyata di bab 6 itu dibahas bahwa si tampilan Taco Cloud yang awalnya itu di bab 2 sampai 5 waktu itu kita pakai, itu sama penulis dirubah dengan menggunakan Angular kalau nggak salah. Jadi digunakan Angular, lalu digunakan request API, dan lain-lain. Nah, permasalahannya, yang sekarang itu kita ingin mengimplementasikan integrasi email. Nah, ketika saya coba untuk order di sini, dia tidak bisa melakukan order. Begitu in, kalau misalnya kita buka di sini, dia dituliskan bahwa security feature bla 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 belum diimplementasikan. Nah, ini saya juga bingung gitu ya, kenapa bisa kayak gini gitu. Karena kan sebelumnya di bagian 1 sampai 5 di bab sebelumnya gitu ya, sebelum tampilannya seperti ini, kita bisa aja gitu sign in, melakukan order, terus mendesain taco, terus di order dan lain-lain, itu sebenarnya udah bisa gitu. Cuman di sini nggak bisa diklik apapun gitu. Entah karena programnya, entah karena apa gitu. Tapi kalau dari sisi email, nah dari sisi email juga ada permasalahan tersendiri. Dari sisi email itu, pertama
Kan ini yang tadi udah jelasin ya kelas-kelasnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang si kelas-kelas ini, tapi saya akan menjelaskan di bagian mail servernya. Jadi nih sesuai ya, you'll need to tweak the setting bla 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 bla. Jadi dari aplikasi yang udah dijalankan dari sini untuk melakukan order itu kita membutuhkan yang namanya mail server supaya si hasil orderannya itu bisa masuk ke email kita. Nah, tapi karena kita tidak memiliki mail server dan eh, harus set up mail server terlebih dahulu gitu ya, maka ini tidak bisa untuk dicobakan gitu. Kalau misalnya kita memiliki mail server satu kelas ya mungkin kita bisa cobakan untuk mengganti hostnya, mailbox, username, dan lain-lain gitu supaya bisa orderan yang ada di dalam dari website Tako ini bisa dimasukkan ke email kita seperti itu. Nah mungkin sekian presentasi untuk implementasi dari email integrasi email. Mungkin emang belum terlihat gitu ya gimana caranya si pesan itu dapat masuk ke email. Nah, tapi mungkin bisa menjadi masukan juga gitu untuk menyediakan mail server karena ya kita tidak bisa membuat mail server hanya untuk ini aja gitu kan kayaknya sayang juga gitu kita istilahnya mail server untuk nyoba aja gitu. Jadi sekian presentasi untuk implementasi integrasi email. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai chapter 9. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.